Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Teman bertengkar di atas ranjang. Alia takut, ia belum siap jika harus melayani Tristan untuk yang kedua kalinya. Apa yang Anda inginkan, Pak? Tanya Alia dengan gugup. Tristan tersenyum lebar. Ia menutup pintu unit apartemennya dan otomatis terkunci. Tristan melangkah semakin mendekati Alia yang makin mundur. Apa yang saya inginkan? Tentu saja pelayanan kamu di hari pertama ini. Jawab Tristan dengan seringai di wajahnya. Alia menggelengkan kepalanya pelan. Ia benar belum siap jika harus melayani Tristan sekarang. Pak, saya... Ucapan Alia terhenti saat Tristan menarik tangannya dengan kasar. Kepala Alia menabrak dada bidang Tristan, yang masih tertutup oleh kemeja dan jas kerjanya. Jantung Alia semakin berdetak kencang. Ketika merasakan tangan Tristan berada di pinggangnya. Azalea simpananku, bisa berikan pelayanan terbaikmu sekarang. Ucap Tristan berbisik tepat di telinga Alia. Alia memejamkan matanya. Ia mengepalkan kedua tangannya yang ada di dada bidang Tristan. Alia tidak berani membuka matanya, ia benar-benar takut dan gugup sekarang. Buka matamu, Alia. Aku menjadikanmu sebagai simpanan bukan untuk memejamkan mata saja. Pinta Tristan dengan pelan. Alia perlahan membuka matanya. Ia menatap Tristan yang kini juga sedang menatapnya, sehingga pandangan mereka bertemu satu sama lain. Layani aku sekarang. Putus Tristan kemudian menggendong Alia ala bridal style. Pak, saya belum siap. Cicit Alia dengan suara terbata. Tristan tidak menyahut. Pria itu membawa Alia masuk ke dalam satu-satunya kamar yang ada di dalam unit apartemennya. Tristan merebahkan tubuh Alia di atas ranjang king size yang empuk dan sangat nyaman. Pria itu mulai membuka jas kerja miliknya dan beberapa kancing kemejanya, sehingga dada bidang pria itu terlihat jelas. Pak, tolong jangan lakukan sekarang. Pinta Alia memohon. Diam dan menurut saja, Alia. Kau jalankan tugasmu, dan nikmatilah. Bisik Tristan seraya menggigit pelan telinga Alia. Alia memejamkan matanya, ia meremat spray di bawahnya. Sebagai pelampiasan rasa yang kini tengah diterimanya. Pak, tegur Alia dengan suara sensual. Tristan tersenyum lebar, ia mulai mendekatkan wajahnya ke wajah cantik Alia. Dan berganti mencium bibir gadis itu. Alia menutup mulutnya rapat, ia tidak membalas ataupun menolak ciuman yang Tristan berikan saat ini. Tristan geram, ia menggigit bibir Alia hingga gadis itu mau tidak mau membuka mulutnya. Tristan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pria itu langsung menyusupkan lidahnya ke dalam rongga mulut Alia. Terang Alia saat merasakan ciuman Tristan semakin kasar. Alia semakin memejamkan matanya. Tangan yang awalnya berada di kasur kini berpindah ke bahu lebar Tristan dan merematnya. Ah! Desa Alia ketika ciuman Tristan beralih ke lehernya. Tristan bukan hanya mencium, tapi juga menggigit leher itu hingga meninggalkan bekas.
Air mata Alea sudah keluar membasahi wajahnya yang cantik. Saat ini ia benar-benar merasa sangat jijik kepada dirinya sendiri. Alea merasa malu, saat ini dirinya sedang bercumbu dengan pria yang sudah beristri. Tangisan Alea tidak membuat Tristan menghentikan aksinya. Bahkan kini tangannya telah membuka satu persatu kancing kemeja yang Alea gunakan. Air mata Alea semakin tidak terbendung, ia tidak menikmati ini. Hanya ada rasa sakit dan hina yang ia rasakan. Hicks, Pak tolong hentikan. Pinta Alea sambil menangis. Tristan menghentikan cumbuannya, ia merapikan penampilannya sendiri dan tidak lupa memakai jas miliknya. Hari ini aku melepaskan kamu, Alea. Tapi hari-hari selanjutnya, jangan pernah coba menolakku. Ucap Tristan kemudian segera keluar dari kamar itu. Alea masih menangis, ia merapikan penampilannya sendiri. Dan sedikit mengusap lehernya yang entah mengapa sakit. Alea yakin saat ini lehernya ada tanda dari ciuman Tristan yang kasar tadi. Linda pulang setelah liburan bersama mantan kekasihnya selama 2 hari. Wanita itu sampai di rumah dan tidak menemukan suaminya. Ia tahu mungkin saja suaminya masih berada di kantor. Panggil Linda dengan berteriak. 2 orang pelayan di rumah Tristan langsung berlarian. Mereka kocar-kacir jika Nyonya di rumah itu sudah pulang. Iya, Nyonya. Sahut salah satu dari mereka dengan sopan. Lama banget sih kalau dipanggil, udah bosan kerja. Hanya Linda ketus. Kedua pelayan itu hanya bisa menundukkan kepalanya. Mereka tidak berani menjawab ucapan Nyonya mereka. Karena mereka masih membutuhkan pekerjaan ini. Bawa barang saya ke kamar, dan jangan sampai ada yang rusak. Buatin saya jus mangga sekarang. Ucap Linda seraya mendudukkan dirinya di sofa. Baik, Nyonya. Balas ART itu dengan sangat sopan. Salah satu dari mereka pergi membawa barang-barang Linda ke kamarnya. Sementara pelayan satunya akan membuatnya jus untuk Nyonya rumah itu. Linda sendiri duduk bersantai sambil memainkan ponselnya. Ia melihat foto-foto dirinya selama liburan, dan juga ada beberapa foto ia bersama Fed. Linda tersenyum dengan lebar. Ia senang sekali melihat pose dirinya dan Fed yang terlihat seperti pasangan romantis. Astaga, kami berdua terlihat begitu romantis. Celetuk Linda seraya terus menggulir layar ponselnya. Linda akui jika dirinya mencintai Tristan, tapi jika terus-menerus sikapnya cuek dan dingin. Mungkin saja cintanya akan beralih kepada Fed, mantan kekasihnya itu. Sikap kamu sangat jauh dengan sikap suamiku, sayang sekali. Ujar Linda pelan seraya terus menatap ponselnya. 2 hari bersama Fed kemarin berhasil membuatnya sangat bahagia. Ia melupakan kesedihan dalam pernikahannya yang terasa pahit ini. Andai saja dulu ia tidak tergoda dengan iming-iming kedua orang tuanya. Linda pasti sudah bahagia hidup bersama Fed, meskipun iming-iming harta berlimpah itu terbukti sekarang. Tapi ia tetap tidak bahagia. Linda memang suka uang. Tapi ia juga butuh cinta dan kasih sayang dari orang terdekatnya, terutama suaminya. Apa yang ia dapatkan sekarang, bahkan Tristan tidak pernah menganggapnya ada. Nyonya,
Ini jusnya. Ucap ART itu seraya meletakkan segelas jus di meja. Oh iya, jam berapa suami saya berangkat tadi? Tanya Linda seraya menenggak jus untuknya. Tuan tidak pulang sejak kemarin, Nyonya. Kemarin juga pergi pagi sekali. Jawab ART itu dengan jujur. Linda menghentikan kegiatan minumnya. Ia meletakkan gelas itu kembali di atas meja lalu melipat tangan di dadanya. Kau tahu kemana suami saya pergi? Maksudnya, apa dia mengatakan sesuatu? Tanya Linda lagi. Linda merasa sangat bingung. Tidak biasanya Tristan tidak pulang ke rumah. Bahkan walaupun mereka jarang bertegur sapa, tapi Tristan tidak pernah tidak pulang ke rumah. Pikiran Linda mulai melayang. Ia takut jika Tristan memiliki wanita lain. Tapi apakah mungkin Tristan itu seperti tidak normal? Dirinya seperti tidak menyukai wanita karena masih terpenjara oleh masa lalunya. Gak mungkin Tristan punya perempuan lain. Tapi apakah dia sudah bertemu dengan masa lalunya? Batin Linda ketakutan. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang wanita dan seorang pria sedang duduk di meja makan untuk makan siang bersama. Mereka makan dengan masakan wanita itu, yang ternyata sangat cocok di lidah pria tampan dan gagah itu. Ternyata selain pandai menggoda, kau juga pandai memasak. Celetuk Tristan dengan enteng. Alea menelan sisa makanannya. Ia menghela nafas pelan lalu menatap wajah Tristan yang benar-benar menyebalkan itu. Kapan saya menggoda Anda, Pak? Tanya Alea pelan. Tristan tersentak. Benar juga kata Alea. Wanita itu tidak pernah menggodanya. Karena belum sempat menggoda, ia sudah lebih dulu mengetahui rencananya. Waktu di pesta, kau menggodaku habis-habisan. Jawab Tristan dengan cepat. Alea menghela nafas lagi, ia memilih diam. Daripada menyahuti ucapan Tristan yang selalu saja memancing emosinya. Anda ini mencari simpanan atau teman bertengkar? Tanya Alea dengan wajah tanpa ekspresi. Keduanya, aku menjadikanmu simpanan sekaligus teman bertengkar di atas ranjang. Jawab Tristan dengan begitu enteng. Tidak ada beban sama sekali dari nada bicara pria itu. Alea memijat pelipisnya, memang salah dirinya menyahuti ucapan Tristan. Alea akhirnya bungkam, susah memang jika bicara dengan pria tidak punya hati. Saya tidak menerima alasan lagi, besok kau harus kembali ke kantor, ujar Tristan dengan tegas. Tristan bangkit dari duduknya. Ia merapikan penampilannya sebelum pergi dari apartemen simpanannya ini. Saya akan pergi, ucap Tristan. Alea hanya menganggukkan kepalanya tanpa berniat menatap wajah pria itu. Alea lebih memilih fokus menyantap makanan miliknya. Alea, saya akan pergi, ucap Tristan lagi. Iya, Pak. Balas Alea masih belum mau menatap Tristan. Tristan geram, ia mengepalkan tangannya, lalu mendekati Alea yang masih menikmati makanan miliknya. Tristan menarik tangan Alea, membuat gadis itu bangkit dan terkejut dengan gerakan Tristan yang tiba-tiba. Tristan mencium bibir Alea dan menggigitnya, membuat Alea meringis dan kau tidak mau membuka mulutnya. Syes,
Desis Alea merasakan sakit di area bibirnya. Lain kali jangan coba mendiamiku, atau seluruh tubuhmu ini aku gigit. Ancam Tristan dengan sungguh-sungguh. Alea mengusap bibirnya yang berdarah setelah digigit oleh Tristan. Ia kesal sekali dan ingin menamparkan wajah pria itu. Namun tidak punya keberanian yang cukup. Alea. Panggil Tristan menegur. Iya, Bapak Tristan yang terhormat. Balas Alea pelan. Tristan tersenyum lebar. Ia pun langsung pergi meninggalkan apartemennya bersama wanita cantik di dalamnya. Tristan pulang ke rumahnya dengan malas. Ia tahu bahwa Linda telah kembali dari liburannya bersama teman-temannya. Mungkin, Tristan tahu dari ART di rumahnya yang kebetulan tadi ia hubungi. Untuk memerintahkan salah satu pekerja di rumahnya agar merapikan kamar tidurnya. Saat Tristan sampai di rumahnya, ia melihat wanita yang statusnya istri itu sedang bersantai sambil bermain ponsel. Kaki wanita itu berada di atas meja. Dengan mata terus fokus pada ponselnya sambil tertawa-tawa. Televisi yang menyala dibiarkan begitu saja. Tristan tidak peduli itu, ia mampu membayar listrik rumah ini. Sehingga Tristan memilih untuk berlalu begitu saja dari hadapan Linda. Tristan. Panggil Linda saat mendengar langkah sepatu menjauhinya. Linda berdecak. Bisa-bisanya ia tidak menyadari suaminya pulang tadi. Karena terlalu fokus berchatting dengan Fed. Tristan tidak menyahut, ataupun menghentikan langkahnya. Pria itu tetap berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya sendiri. Tristan, aku lagi ngomong sama kamu. Tegur Linda dengan kesal. Tristan menghentikan langkahnya, ketika mendengar suara Linda yang membentaknya. Ia paling tidak suka diteriaki oleh seseorang. Lancang sekali dirimu berani membentak. Ucap Tristan dengan dingin dan datar. Linda tersentak. Namun itu tidak membuatnya berhenti untuk menanyakan keberadaan suaminya, yang tidak pulang sejak kemarin. Linda ikut menaiki anak tangga. Kini ia berhadapan dengan suaminya yang masih memasang wajah datar dan dinginnya. Kemana kamu pergi, Tristan? Sejak kemarin kamu nggak pulang, ucap Linda bertanya dengan nada tidak bersahabat. Apa perlu ku beritahu? Tanya Tristan balik. Tentu saja, aku istrimu. Jawab Linda semakin meninggikan suaranya. Turunkan nada bicaramu, sebelum aku membungkam mulut itu untuk selamanya. Sahut Tristan tidak terima. Linda langsung diam. Ia menatap ke arah lain guna menutupi rasa takutnya dari ancaman Tristan barusan. Tapi aku istri kamu. Aku berhak untuk mempertanyakan keberadaan suamiku yang tidak pulang. Cicit Linda dengan suara lebih pelan. Tristan terkekeh pelan, ia mengantongi sebelah tangannya di saku celana. Oh ya, tapi aku tidak berniat untuk memberitahumu, Linda. Celetuk Tristan hendak pergi, namun terhenti. Oh ya, aku sudah pernah mengatakan bahwa jangan ikut campur dengan urusanku. Karena aku sendiri pun tidak pernah ikut campur urusanmu. Kita impas. Tambah Tristan kemudian pergi ke kamarnya. Linda tidak terima, ia tidak bisa terus diperlakukan layaknya seorang musuh.
Linda lantas mengejar Tristan. Ia menggedor pintu kamar pria itu sampai terbuka. Aku udah capek dengan semua ini, Tristan, seru Linda dengan amarah yang memuncak. Tristan memasang wajah datar, tangannya terlipat di dadanya dengan tatapan dingin ke arah Linda. Lalu, tanya Tristan dengan tenang. Tristan, aku istrimu, tidak seharusnya kamu memperlakukan aku seperti ini. Ujar Linda dengan mata berkaca-kaca. Tangan Linda memegang lengan Tristan, namun buru-buru ditepis oleh pria itu. Tristan, jika pada akhirnya begini, kenapa dulu kamu tidak menolak dijodohkan denganku? Tanya Linda lirih, apa aku tidak salah dengar? Tanya Tristan menajamkan pendengarannya. Sejak awal aku sudah mengatakannya. Bahwa aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini, apalagi dirimu. Dan kau menyanggupinya. Maka sekarang, kau tidak berhak menuntut sikap apapun dariku. Bentak Tristan yang sejak tadi sudah menahan nada bicaranya. Tristan, tegur Linda sedikit membentak. Sekarang jawab pertanyaanku, apa maumu? Tanya Linda dengan nafas memburu. Kenapa kau bertanya padaku? Tanyakan pada dirimu sendiri. Timpal Tristan dengan serius dan tegas. Ceritakan aku. Ucap Linda dengan penuh keraguan. Tristan terkekeh. Ia manggut-manggut mendengar suara wanita bernama Linda itu. Fine, tapi katakan itu di depan seluruh keluarga. Dan jangan pernah menjelek-jelekkan namaku di hadapan keluargaku. Balas Tristan senang. Kamu egois, Tristan. Bentak Linda dengan tangan yang menunjuk wajah Linda. Inilah aku memang egois. Jika kau memang mau bercerai, silahkan. Tapi jangan sesekali membuat namaku tercoreng. Ucap Tristan benar-benar santai. Jadi kamu mau aku mengatakan bahwa akulah yang menginginkan perceraian ini? Tanya Linda menunjuk dirinya sendiri. Memang begitu kenyataannya. Jawab Tristan, aku minta cerai karena sikap kamu, Tristan. Kamu ini egois, pengecut dan manipulatif. Kamu mau media dan publik selalu menilai kamu baik. Sementara di balik layar kamu benar-benar sangat jahat. Cibir Linda dengan tangan terus menunjuk wajah Tristan. Memang, aku ingin selalu tampil baik di depan Mas Yakarat, sebab aku memanglah pria yang baik. Aku berubah menjadi jahat seperti ini karena dipaksa menikahi wanita sepertimu. Sahut Tristan dengan tenang. Wanita seperti apa maksud kamu, hah? Bentak Linda tidak terima dengan penilaian Tristan yang buruk. Kau pikir aku tidak tahu, sebelum menikah denganku. Kau pernah berhubungan dengan beberapa pria hanya untuk uang. Tekan Tristan dengan mata berkabut amarah. Bahkan kau menikah denganku karena kau menginginkan uang kan? Orang tuamu yang mengiming-imingi kekayaan. Cecar Tristan dengan senyuman mengejek. Linda menahan nafas. Bagaimana Tristan bisa tahu tentang kehidupan gelapnya sebelum menikah? Wajah Linda yang sebelumnya merah dan marah, kini berubah pias dan ketakutan. Aku tidak akan sudi menyentuh wanita yang sudah dinikmati banyak pria. Bisik Tristan lalu menutup pintu kamarnya dengan kasar.
Alea duduk seorang diri di dekat jendela. Ia merasa begitu bosan dan jenuh tinggal sendirian di apartemen Tristan. Yang terbilang cukup mewah meski hanya ada satu kamar. Alea menghela nafas pelan. Ia menatap jalan raya yang menciptakan warna merah dari lampu kendaraan yang padat. Bosan banget, apa aku telepon Kak Firda aja? Gumam Alea yang belum menghubungi kakaknya sejak pagi. Alea tadi dihubungi oleh orang yang menjaga kakaknya, dan mengatakan bahwa kakaknya sudah pulang dari rumah sakit. Dokter Prama juga menghubunginya dan mengatakan hal yang sama. Alea mencari-cari keberadaan ponselnya dan ternyata mati. Alea menepuk keningnya, bisa-bisanya ia tidak mengecek baterai ponselnya. Alea buru-buru mengecas ponselnya. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih dan tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, ia harus tidur sekarang. Karena besok harus kembali bekerja di kantor Tristan dan menjadi sekretaris pria itu lagi. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria sedang duduk di kamarnya sambil bekerja. Ia melirik ponselnya beberapa kali, berharap wanita yang ia sekap di apartemennya menghubungi untuk meminta sesuatu. Sialan, kenapa jadi mikirin Alea? Dia sudah dipenuhi kebutuhannya, tentu saja dia tidak akan menghubungimu. Celetuk Tristan untuk dirinya sendiri. Tristan sudah mencoba menghubungi Alea berulang kali, namun hasilnya nihil. Nomor Alea tidak aktif. Entah sengaja mematikan ponselnya atau memang baterai ponselnya habis. Tristan mengacak-acak rambutnya, ia menutup laptopnya. Kemudian memilih untuk tidur daripada memikirkan Alea dengan rasa kesal. Esokan harinya, Alea sudah bangun dan bersiap untuk pergi ke kantor. Sebelum itu Alea akan sarapan dulu. Alea membuat nasi goreng dengan telur mata sapi dan tambahan sayur. Awalnya hanya niat memasak untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata ada pria tampan dan gagah datang ke apartemennya. Ralat, pria tampan si pemilik apartemen. Ya, saat ini Alea sedang sarapan bersama Tristan dan juga Mondi. Namun pria itu sarapan di ruang tamu, sebab Tristan yang memerintahkan. Saya mau nasi goreng ini setiap hari di kantor. Celetuk Tristan tanpa menatap Alea. Hah? Mulut Alea sontak terbuka saat telinganya mendengar perkataan yang janggal. Mau sarapan ini setiap hari, maksudnya saya harus masak untuk Anda. Hanya Alea memastikan kejelasan atas ucapan Tristan barusan. Ya. Jawab Tristan singkat. Kenapa? Kamu menolak? Tanya Tristan selanjutnya. Alea menatap Tristan. Ia memasang senyuman terpaksa lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan berani melakukan itu, Pak. Jawab Alea pelan. Bagus, jadilah gadis penurut. Timpal Tristan lalu melanjutkan sarapannya. Alea hanya bisa menggerutu dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa bertahan menghadapi sikap Tristan, yang membuatnya panas sekali. Sepertinya kamu kurang nyaman dengan permintaan saya. Celetuk Tristan dengan tatapan menyidik. Enggak kok, Pak, saya cuma lagi kepanasan sedikit, sahut Alea mengelak. Kepanasan, apa perlu kita buat pagi ini panas di atas ranjang sana? Tanya Tristan asal-asalan.
Pak, tegur Alea tanpa sadar. Tristan mengangkat sebelah alisnya. Hal itu seketika membuat Alea tersadar dan menundukkan kepalanya. Wanita itu tidak berani menatap wajah tegas Tristan. Namun rasa takut Alea terlindungi oleh kedatangan Mondi yang sudah selesai sarapan. Nona Alea, biar saya cuci piringnya, ucap Mondi dengan sopan. Tidak perlu, sahut Alea dengan cepat. Alea bangkit dari duduknya, kebetulan ia juga sudah selesai sarapan. Saya juga sudah selesai, biar saya yang mencucinya. Jelas Alea ketika melihat wajah bingung Mondi. Baik. Balas Mondi tanpa protes sama sekali. Alea pun segera mencuci piring bekas sarapan. Sementara Mondi akan kembali menunggu di ruang tamu. Karena tidak mau mengganggu privasi atasannya. Tristan bangkit dari duduknya. Ia membawa piring bekasnya makan kemudian meletakkannya di wastafel. Posisinya, Tristan berdiri di belakang Alea. Sehingga terlihat jika pria itu tengah memeluk sekretaris mungil dan cantiknya ini. Pak, biar saja saya, ucap Alea pelan. Kenapa? Saya hanya ingin cuci tangan. Sahut Tristan seraya menggosok kedua tangannya satu sama lain. Kalau begitu saya menyingkir dulu, Pak. Anda kesulitan sepertinya, ujar Alea, namun Tristan menahannya. Tidak perlu. Larang Tristan sedikit berbisik. Alea menghela nafas. Lagi-lagi ia tidak bisa berkutik jika Tristan sudah memerintahkan. Enak sekali memang ya jika banyak uang, apapun bisa jalan jika ada uang. Di mana saya harus mengeringkan tangan saya? Tanya Tristan kepada Alea. Alea refleks membalik badan dan hendak mengambil tisu di meja makan. Namun ia lupa jika posisi Tristan begitu dekat padanya. Sehingga saat Alea berbalik, tanpa sengaja hidung mereka bersentuhan. Maaf, Pak. Ucap Alea menjauhkan wajahnya. Tristan tersenyum simpul. Ia membalik badan dan mengelap tangannya dengan tisu. Tatapan Tristan belum teralihkan dari wajah Alea sampai sekarang. Cukup. Dengan cepat Tristan mencium bibir wanita itu. Alea terlihat melototkan matanya, namun itu tidak membuat Tristan melepaskan bibir candunya itu dengan mudah. Saya juga mau ini setiap hari, dan kau yang harus melakukannya. Bisik Tristan kemudian berlalu dari dapur. Alea membuang nafasnya ketika sejak tadi menahan. Ia menatap kepergian Tristan dengan tangan terkepal. Enak sekali pria itu tinggal minta dan minta. Sementara ia harus melakukan semuanya. Bersambung.